ini landasan yang paling penting di atas. Pertanyaan apa kesepakatan? Kesepakatannya begini Pak Kiai. Andai kata Pak Kiai, secara fikih kita udah bagus, udah ngikutin aturan main gini-gini, udah sesuai. Pertanyaannya, apakah menjalankan syariat yang udah bener-bener kita ikutin aturan mainnya, kita bisa sampai usul ke Allah? Pertanyaannya itu. Masalahnya itu hubungannya sama ayat yang Al-An'am 119. Apabila kita mengikuti kebanyakan orang, ini saya, nah itu dan seterusnya lah. Nah, pertanyaannya kalau kebanyakan orang kalau memang fikihnya udah bagus, ngikutin fikih, ya sholat di masjid bareng, ini kayaknya udah soleh banget. Kayaknya seakan-akan dia itu selamat lah, dijamin surganya, terindah dari neraka, kayaknya begitu. Seolah-olah. Lah, timbul pertanyaan, apakah bisa kita usul ke Allah hanya lewat jalur ini doang? Itu doang pertanyaannya. Kalau Allah mau bisa. Bisa. Kalau Allah mau. Nah iya kan? Iya. Suka-suka Allah. Iya, paham maksudnya. Iya, saya paham maksudnya karena memang Allah Maha. Jadi dia bisa menentukan apa terhadap kita, kekuasaan itu. Kalau pertanyaan itu ya kalau Allah mau bisa. Bisa. Makanya jawabannya jadi insya Allah. Jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki. Nah ini nggak ada mustahil kalau itu pertanyaannya. Iya. Urusannya sama Allah. Iya. Nah usul kan usulin Allah kan. Ya kalau Allah yang mau nyampeinnya nyampe. Iya. Tahu jumlahnya Allah juga yang nyampe. Iya. Atau kadang-kadang orang kagak sembahyang nggak boleh tahu bisa nyampe. Iya. Kalau Allah mau. Iya, bisa juga itu. Iya. Karena Maha tadi memang. Iya. Nah, dilemanya ya karena Allah Maha. Jadi kita nggak bisa membatasi kekuasaan Allah. Nggak bisa. Gimana membatasi dia yang punya? Kalau bicara syariat ya pakai aturan syariat. Nah bicara usul ya urusan usul. Ya berarti jalurnya beda. Ya beda. Iya. Saya sempat dengar kaul itu tentang at-taraik ilallah kasirin anfasil khalaik. Jadi jalan menuju Tuhan itu, menuju Allah itu sebanyak nafas-nafasnya para makhluk. Artinya apapun bisa menjadi wasilah. Wasilah itu cara kita untuk usul. Untuk usul ya. Ya orang yang sudah ditakdirkan sama Allah dia bisa usulin Allah dengan syariatnya, monggo. Bisa saja. Tadi kan, karena itu sebanyak nafasnya makhluk. Gitu. Terus bisa jadi di luar ibadahnya bisa jadi karena dia ridho dengan ketentuan Allah. Gitu kan, seperti ceritanya si sang pelacur dan pembunuh. Ya, gitu kan? Pelacur, ya. Nah, sehingga dia mendapatkan rahmat Allah. Saya rasa juga itu udah usul Allah. Iya. Gitu. Iya, Pak ya. Ya memang jelas lah. Jalan-jalan menuju Allah itu sebanyak bilangan napas makhluknya Allah. Ya. Banyak banget jalan menuju Allah. Tapi masalahnya kan mau apa enggak jalan. Kalau enggak mau ya enggak. Ya. Oh enggak mau kok. Enggak mau. Iya. Ya kan, kalau ada kemauan ada jalan, itu makanya kan mau itu harus disempurnakan dengan niat. Iya. Kalau nggak ada niat untuk itu yang nggak nyampe, nggak ada niat jalan kok. Iya. Kalau itu jalan menuju Allah tuh banyak, bilang ini banyak banget pokoknya. Tapi kalau kamu nggak ada kemauan jalan itu sopo, yang harus nyampe sopo, usul kemana? Iya. Kalau ada kemauan, ada niat untuk jalan, ya jalan. Bagaimana lewat jalan pun kalau kamu niatnya mau jalan, nyampe nanti. Iya. Masalah kita belok-belok dikit nanti di sana ada petunjuk jalan. Iya. Asal menawan itu. Makanya ada jaminan manjahadu fina lanah diana hum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh berjalan menuju aku sendiri nanti yang bimbing. Tapi kan dia mau dulu berjalan. Iya. Jangan mentang-mentang jalan menuju Allah, kalau nggak mau susah, orang nggak mau diajak jalan. Kalau mau kemampuan bisa ditunjang. Nah, itu Pak. Itu. Iya. Itu. Iya kan? Iya. Mau dulu. Mau, mampu, kemauan, kemampuan, kemampuan, Iya. kesempatannya. kesempatannya. Itu bisa dicari, malam ini nggak sempet Pak, ya sesuk. Sesuk. Kalau kesempatan kungkum, ngono kan. Iya.
Tapi nek wis nggak mau, susah. Diawali dari mau. Saya mau Pak, tapi wedi itu bisa diatasi, wedi itu. Kancane. Kancane. Nek kira-kira rada kusuk ditinggal. Padha karo Gio kan penakut. Kita temenin aja di kamar biar tidur. Tidur kunci tinggal pergi nggak apa-apa dia. Latihan. Lama-lama terbiasa sendiri ternyata nggak ada apa-apa ya biasa. Karena sudah ada kemauan dulu. Kemampuan, kesempatan. Ini urusannya kayaknya Pak Tarso nggak sepakat, nggak apa-apa. Silakan nggak sepakatnya di mana. Sepakat sih sepakat Pak. Cuman kalau Jangan memang sih sepakat. iya Sepakat sih. kalau memang Amat. memang sesuai hadis yang diceritakan Pak ini tadi, kok menarik ya Pak. Iya. Jalan untuk menuju Allah itu sebanyak napas. Itu kan banyak banget tadi. Banyak banget Nah, nggak ketung bukan Nah, jangan dijumpa. kalau banyak berarti kan kita bisa memilih banyak. Artinya gini, seandainya jalan itu untuk usul kalau boleh saya milih, kok saya lebih nikmat begini nggak ya? Kalau boleh milih nih, ada sebungkus rokok dan kopi segelas. Terus saya nikmatin, saya bisa usul. Kayaknya lebih nikmat banget. Dengan rokok sebatang, kita ingat Allah gitu. Kayaknya nikmat banget enggak? Misalnya nggak lewat kungkum, misalnya. Ini bukannya saya membantah, ini enggak Pak. Seandainya boleh memilih. Karena memang jalan itu kan banyak. Bermiliar-miliar. Bisa enggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak sama membuktikan apa dengan ngopi sama bisa usul? Ya nggak bisa. Aku nggak bisa gitu kok. Terus pemahaman tentang usulnya yang bagaimana kok ngopi aja bisa usul enak men. Enak ngono mau enak ngopi kayak aku. Nah ya. Jadi usul punya definisi jadinya, Pak. Nah iya usul kayaknya sampai. Seharusnya itu Pak Tarso yang dicari itu. Oh iya. Usulnya itu apa sih gitu loh. Usul itu artinya Sampai. Nah, sampai itu definisinya apa gitu. wasilah itu penyebab untuk bisa sampai. Udah sampai ya usul. Usul. Nah, orang yang usul kepada Allah yang bagaimana? Nah kan? Oke. Ini ada sumber cahaya, kemudian ini ada pancarannya. Ya kan? Ketika pancaran ini sudah nyampe ke sana, lep gitu. Ini hilang. Ya kan? Iya, panas. Matiin aja nih, nanti cahaya ini hilang. Balik rono. Nah sama, sampean kalau usul hilang sampean. Kalau sampean masih merasa ada kok masih ngaku ngopi rokokan kok usul. Iya, paham. Bagaimana Pak kalau saya Itu, sampai Pak, definisinya, ngopi Pak. rokokan itu gimana kamu usul? Kamu masih merasa rokokan karo ngopi? Merasa ada? Ya. Kalau udah sampai nggak ada sampean itu. Wa ma romaita it romaita walakin Allah haroma. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar itu, tapi Allah yang melempar. Kamu masih ngaku melempar kok bilang usul. Halo. Iya. Itu repot. Ora sepakat ora kok. Urun rebo. Gitu Pak Tarso. Iya kan? Iya. Oh, ngaku rokokan Pak. Kalau boleh mulih nih rokokan karo ngopi ya. Berarti saya ngaku rokokan, saya ngaku ngopi ya. Oh, nurun ala nurin, nurun fauqa nurin. Iya. Cahaya di atas cahaya. Dah. Iya. Ketika cahayanya kecil ketemu pusat cahaya, ini cahayanya nggak tampak. Yang tampak pusat cahaya. Pusat cahaya. Iya. Oh, cahayanya lagi ngopi. Ya. Tunggu sampai kopi habis. Usul. Makanya proses usul itu melalui torekoh. Di torekoh itulah nanti orang bagaimana bisa usul. Salah satu cara ibroh untuk itu kungkum. Kun jadilah kamu kum orang yang teguh pendirian. Udah teguh ya udah nggak ada apa-apa.
Enggak ada A, enggak ada B, enggak ada C, udah teguh kok. Itu namanya istiqomah. Nah, di situlah yang ada alla takhafu wa la tahzanu. Enggak ada rasa khawatir, udah enggak ada susah. Orang Arab wiritan saya wedi. Usul dari mana? Ngopi udah bisa usul Pak, saya milih ngopi. Ya, gimana usul? Iya. Napasnya aja nggak kelihatan. Gambarannya sebanyak bilangan napas. Napas. Kan napasnya aja nggak kelihatan. Napas aja nggak kelihatan. Ini masih kelihatan kopi, masih kelihatan. Iya. Iya, itu dia, Pak. Napas kita aja kita nggak bisa lihat ya. Masih ada wujud di samping wujud. Nah, itu dia. Berarti ada dua wujud. Nggih. Yang lu tahu kita orang. Ora boten. Boten. Pengganda. Penggandaan. Ya yang jelas di surat Ar-Rahman itu Pak Tarso, saya pernah dengar itu. Kullu man 'alaihi fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi ketika segala sesuatunya itu fana, maka yang akan kekal abadi itu diri Tuhan. Nah, ketika ada sesuatu selain Tuhan, ya berarti belum fana. Belum nyampe. Ya itu masalahnya belum usul lah. Belum usul. Nah itu masalahnya. Nyampe hilang. Kalau nyampe hilang pasti. Dia fana. Al-haq. Kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nah itu landasannya. Kalau Lenyap. Ketika al-haq datang hilanglah semua. Udah parah menjadi bako. Nah, itu. Bako fillah namanya. Bako fillah. Ya itu barusan tafsirul Quran di Quran. Ya tentang usul itu sendiri Pak Taso. Berarti usul itu harus dicapai sebelum kita mati, Pak. Ya. Usul itu harus nyampe sebelum kita mati. Nah, kalau belum mati nggak bisa usul, ya mati malah tekan dinding. Kan kalau apa namanya, kebanyakan orang kan nanti kan ya. Apanya? Kalau udah mati baru ketemu Allah kan gitu dulu kan. Kebanyakan orang kan cara menerjemahkan begitu kalau kan. nanti ketemu Allah nggak usah sembahyangnya nanti. Aja. Sembahyang dalam rangka ketemu Allah kok. Ini wajah tuh iya itu ketemu kok. Nanti setelah mati ya baru usul. Nanti sholatnya nanti kan disolatin aja udah mati. Kodok. Iya. Jadi enak nggak usah bangun masjid. Kan duitnya kan syuting gue sini. Iya. Ketemu neng kuain disolati. Ya. Iya. Pemahaman Keren ya. pemahaman masyarakat sekarang itu kan memang karena memang udah didoktrin ya. Apa-apa itu nanti itu kan susah orang untuk menghilangkan doktrin yang udah melekat itu. Kayak misalnya doktrin surga neraka, ya nanti kamu udah balasnya di surga nanti setelah kamu mati gini gitu. Kalau mau hidup di alam kubur yang bahagia nanti kamu balasannya. Intinya kamu berbuat baik dulu sekarang lah. Padahal di Quran nggak bicara surga. Coba ada. Nah, Quran yang menyebut surga itu surat apa ayat berapa? Ayat Al-Quran yang menyebutkan kalimat surga itu di surat apa ayat berapa? enggak satupun Pak. Tak ada satupun yang menyebutkan kata surga. Janati. Kalau emang pedomannya surga, pedomannya Quran kan kenapa ngomongin surga? Janati. Janatun. Ya janat. Iya, jannah kebun. Iya. Dan surga itu bahasa mana? Beda bahasa udah. Swargo. Aslinya. Swargo luko. Itu. Ini kan masalah. Iya. Ya, emang selama ini kan doktrin kita punya kan begitu terus. Padahal ya karangane wong. Ya susah. Ya, nanti kalau kita ngomongin dari aliran sesat kan susah. Kita mau ngomong jadi susah apa-apa nih. Kayak katanya sekarang itu bebas berbicara. Bicara no sesat. Akhir ingkar sunnah. Lah di Ramadan ingkar mubah. Terus sekarang ada model ini Pak, istilah persekusi.
Nah, digeruduk rame-rame gitu kan. Iya. Sambil ditunjuk-tunjuk Anda sesat, padahal yang 3 kemarin. Itu Ini masalah. masalah. Kan yang berhak menyesatkan siapa? Man yahdillahu fala mudhillalah. Iya. Wa may yudlil fala Hadiyalah. Lah kok manusia bisa nyesat-nyesatin? Itu dia. Ya itu memang ada di Al-Quran itu. Yang berhak menyesatkan itu sesat apa enggak itu hanya Allah. Betul. Iya. Ada tuh ayatnya itu. Betul. Saya pernah Sekarang dengar, banyak Iya. manusia jadi Tuhan. Banyak manusia jadi Tuhan. yang berhak menjas lah kamu sesat apa enggak itu hanya Allah. Karena memang Allah itu maha, jadi karena saking mahanya banyak jalan untuk menuju ke sana. Iya. Menurut orang Ya, lain. jumlahnya tak terbatas, Iya, kan Tuhannya terbatas. yang dituju tak terbatas. Iya. Iya. Tuhan kekuasaannya tanpa batas. Masa dibatas-batasi sih? Iya. Kan kita punya nalar, punya akal, punya hati, punya pikiran. Kita dikasih otak, masa anggurin aja. Sayang-sayang amat tuh otak ya. Goreng aja. Otak kambing enak kok. Otak orang juga mau dicobain ya. Iya, iya. Besok-besok mulai ada orang mati, tabrakan eman-eman otak. Urutin. Jadi begitu ya. Enggak, ini masih orsinil, kenapa waktu hidup nggak pernah dipakai? Dijual Ori, juga. masih ori. Iya, dijual mahal tuh, Pak, gitu ori. Nggak jadi apa-apa, Nggak jadi apa-apa. baru jadi tempe. Iya, iya. Yuk, tutup. Iya. Kang Nopal, Bang Nopal ada yang mau ditambahkan?